Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi azwajihi wa dzurriyyatihi. Wa la hadratul jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wa amwat ila masyayikhina. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa syamsi wa sallallahu alaihi wa sallam. Sohibul kitab Risalah Mu'awanah Al-Habib Muhammad Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Hadra Ahmad Al-Syafi'i Nafa'na wa bihi fil bidar amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sampai mana Mas ya? Tidak abarta ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ilmi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Faslun ay hadza tegese utawi iki iku faslun ana fasal suwiji. Faslun ay hadza tegese utawi iki iku faslun ana fasal suwiji wa alaika lan netepano sapa sira. Wa alaika lan netepano sapa sira idza amarta nalikane perintah sapa sira. Idza amarta nalikane perintah sapa sira au nahaita utawa nyegah sapa sira. Netepi bil ikhlasi kelawan ikhlas. Bil ikhlasi kelawan ikhlas lillahi krana Gusti Allah taala halim wa luhur sapa Allah. Bil ikhlasi kelawan ikhlas lillahi krana Gusti Allah taala halim wa luhur sapa Allah. Warifkilan kelawan alus, warifkilan kelawan alus, wa husni siasati lan kelawan baguse siasat, wa husni siasati lan kelawan baguse siasah, wa idhari syufqati lan kelawan mertelaake welas, lan kelawan mertelaake welas. Fama istama'at monggo ora kumpul. Fama istama'at monggo ora kumpul apa hadhil hisoli ikilah. Apa hadhil hisolu. Apa hadhil hisolu ikilah pira-pira tingkah. Fi abdin ing dalem kawula. Fi abdin ing dalem kawula ma'a kaunihi sartane anane abet. Ma'a kaunihi sartane anane abet iku amilan wong kang nglakoni. Iku amilan wong kang nglakoni bima perkara amaro kang perintah sapa abet bihi kelawan ma. Mustaniban tur iku ngeduwi. Mustaniban tur iku ngeduwi lima maring perkara kang nyegah sapa abet anhu saking ma. Lima maring perkara kang nyegah sapa abet lang anhu maring ma anhu saking ma illa kana kejaba ana illa kana kejaba ana iku likalamihi kedue tetep kedue omongane abet iku likalamihi tetep kedue omongane abet sulatun utawi tumeka fisuduri ing dalem ati pamawqi'un lan nglabeti fil qulubi ing dalem pira-pira ati. Pamawqi'un lan nglabeti fil qulubi ing dalem pira-pira ati. Wa halawatun lan manis fil asma'i ing dalem pira-pira pangkrungu. Wa qala lan kidik apa ayyurada arep yen den balikake. Apa ayyurada arep yen den balikake
Apa alaihi kalam? Apa alaihi kalam? Ma'ahadha sartane iki-iki ma'ahadha sartane iki-iki depan tadi itu ya. Hisol, ma'ahadha sartane iki-iki hisol. Kullihi ya sekabehane hadza. Kullihi ya sekabehane hadza. Wa kullu man lan utahe saben-saben wong tahaqqaqa yakin. Wa kullu man lan utahe saben-saben wong tahaqqaqa kang nyata sapa man bimuraqabatillahi kelawan nyedak Gusti Allah, bimuraqabatillahi kelawan nyedak marang Gusti Allah. Wa tawakkul lan tawakal alaihi ing atase Gusti Allah, alaihi ing atase Gusti Allah. Wa takhallaqa lan gawe pakerti sapa man, wa takhallaqa lan gawe pakerti sapa man birahmati kelawan welas ala ibadihi ing atase pira-pira kawulane Gusti Allah, birahmati kelawan welas ala ibadihi ing atase pira-pira kawulane Gusti Allah. Lam yakdir mongko ora kuwasa sapa man, lam yakdir mongko ora kuwasa sapa man, ora kuwasa ayam lika arep yen to miliki sapa man nafsahu ing awak dhewe ne man, nafsahu ing awak dhewe ne man inda musyahadatil mungkari ing dalem nalikane ningali perkara mungkar. Inda musyahadatil mungkari ing dalem nalikane ningali perkara mungkar. Hatta yazila sehingga ilang. Hatta yazila sehingga ilang. Hatta yuzila sehingga ngilangi sapa man hu ing mungkar. Hatta yuzila sehingga ngilangi sapa man hu ing mungkar. Au yuhala utawa den aling-alingi. Au yuhala atau den aling-alingi apa bainahu ing dalam antarane man wa baina dzalika lan ing dalam antarane mengkono-mengkono mungkar. Den aling-alingi bima kelawan barang laku drota kang ora ana kuwasa iku maujud, laku drota kang ora ana kuwasa iku maujud ala dafihi ing atase nolak mungkar, ala dafihi ing atase nolak mungkar. Ini pasal yang menjelaskan tentang keikhlasan kita. Jadi ketika kita itu amar ma'ruf nahi mungkar, itu niatnya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk ikhlas atau diniatkan ikhlas karena Allah. Dan juga dilakukan dengan cara yang halus, dengan siasat atau metode yang bagus, dan juga mengedepankan kelemah lembutan. Jadi jangan sampai kita beramar ma'ruf nahi mungkar, tapi justru kita menimbulkan permasalahan yang baru. Jadi kalau mau amar ma'ruf nahi mungkar itu carilah cara yang paling baik dan niatkanlah untuk ikhlas karena Allah Ta'ala. Hal semacam ini tadi itu ya, keikhlasan, kelembutan, kebenaran dalam penggunaan metode, kemudian idharus syufqah atau itu menampakkan kelemah lembutan. Hal semacam itu tidak akan pernah ada kecuali kepada orang-orang yang mereka sendiri itu melakukan perintahnya Allah dan menjauhi larangannya Allah. Ya. Kalau dilakukan dengan cara yang seperti itu, maka omongan yang disampaikan itu akan sampai ke dalam hati dan akan enak untuk didengar. Jadi kalau kita beramar ma'ruf nahi mungkar, itu kita harus memiliki niat ikhlas, harus dengan cara yang lemah lembut, harus dengan menggunakan cara yang tepat. Dan juga kita itu sebisa mungkin kita sudah melakukan itu.
kita sudah melakukan apa yang kita sampaikan. Karena kalau kita bisa melakukan hal semacam itu, maka apa yang kita sampaikan, amar ma'ruf nahi mungkar itu akan sampai ke dalam hati orang yang kita nasihati, orang yang kita cegah, orang yang kita perintahkan. Dan sedikit sekali perkataan dari orang-orang yang seperti itu tadi yang akan dikembalikan. Artinya kalau mau dakwahnya itu sukses, kalau mau bisa memberikan nasihat, dan nasihat itu didengarkan, maka syaratnya itu adalah ikhlas karena Allah itu. Saya beberapa waktu yang lalu itu ketika masih belajar itu, saya pernah menanyakan kepada dosen saya itu ya, ketika masih S1 ini. Saya melihat fenomena jika banyak sekali pengajian-pengajian di Solo saat itu ya, ketika saya sedang kuliah S1 itu, terutama di bulan Ramadan itu banyak sekali majelis taklim mulai dari habis subuh terus kemudian jam 8 pagi, nanti ada menjelang duhur, habis duhur, menjelang asar, habis asar, terus kemudian nanti kultum, terus kemudian habis isya. Itu sering sekali ada kajian-kajian. Nah, melihat fenomena itu, kenapa? Kemudian itu kan kegiatan dakwah ya, pasti majelis taklim itu ada amar ma'ruf nahi mungkarnya, ada materi yang disampaikan dan ada ajakan-ajakan untuk melakukan kebaikan dan menghindari hal-hal yang sifatnya itu mungkar. Logika saya saat itu, kalau banyak sekali menjamur sekali majelis taklim, maka ini harusnya berbanding lurus dengan kualitas keislaman dari umat muslim itu sendiri. Tapi saya tidak melihat itu, meskipun banyak majelis taklim, namun tidak banyak juga atau tidak berbanding lurus dengan kualitas umat Islam. Nah, ini apa gitu ya yang menjadi permasalahan. Saat itu entah apa yang saya pikirkan, saya merasa karena saat itu mubalik itu, orang-orang yang ceramah itu kayak semacam menjadikan itu sebagai sebuah profesional yang mereka itu mendapatkan bayaran dari apa yang mereka lakukan. Jadi ketika ceramah mengisi majelis taklim itu mereka menerima atau mendapatkan bayaran. Nah, saat itu saya berpikir apakah karena itu kemudian niatan dari para penceramah itu kemudian itu berbeda, tidak lagi berdakwah, tidak lagi berceramah, tapi niatannya adalah menjadikan itu sebagai mata pencaharian. Maka apapun yang diomongkan itu ya ibaratnya orang Jawa itu mlebu kuping tengen, metu kuping kiwa, tidak pernah didengarkan oleh para jamaahnya. Jadi bukan jamaahnya yang terlalu keras hatinya, bisa jadi kesalahan itu muncul dari penyampainya, sehingga apa yang disampaikan itu tidak sampai ke hati audiensnya, tidak sampai ke hati mat'unya, sehingga ya tidak ada manfaatnya apa yang dia sampaikan itu, tidak ada efeknya terhadap mat'unya itu. Nah, jadi salah satu permasalahannya itu adalah karena tidak ada keikhlasan di situ, tidak ada cara yang baik di situ, atau bisa jadi dia itu tidak melakukan apa yang dia sampaikan. Misalkan dia mengajak untuk melaksanakan sholat tahajud, tapi dia sendiri jarang melaksanakan sholat tahajud atau bahkan tidak pernah, atau memotivasi supaya jamaahnya itu rajin belajar, rajin membaca buku atau membaca kitab, tapi dia sendiri tidak pernah belajar. Atau memotivasi supaya orang itu melaksanakan sholat duha, tapi dia sendiri tidak pernah melakukannya. Nah, bisa jadi hal-hal semacam ini yang menjadikan apa yang disampaikan itu tidak sampai kepada mat'u, tidak sampai kepada audien. Ya. Jadi jangan hanya menyalahkan audiensnya. Maka kalau dalam konteks ilmu dakwah itu yang harus menyesuaikan itu adalah dai-nya, adalah orang yang berdakwah. Kenapa kok omongan saya tidak didengarkan? Itu yang disalahkan kita. Jangan menyalahkan orang yang tidak mendengarkan omongan kita. Kita introspeksi. Apa yang kurang dari kita? Apakah kita kurang ikhlas? Apakah kita kurang baik dalam menyampaikan sehingga tidak terdengar enak gitu kan? Atau kita ada permasalahan, atau kita belum melaksanakan apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan gitu ya.
Ya, apa yang kita katakan, dan itu kekuatannya luar biasa, kekuatannya luar biasa. Saya pernah bercerita tentang Mahatma Gandhi ya. Tapi entah benar atau tidak, tapi ini bisa menjadi sebuah motivasi. Saya pernah membaca buku itu, Mahatma Gandhi, tokoh India itu, dia itu pernah dimintain tolong sama ibu-ibu gitu ya. Pernah dimintain tolong sama ibu-ibu karena anaknya itu terlalu over dalam makan garam. Jadi anaknya tuh hobinya makan garam. Nah ini ibu-ibunya bingung gitu ya. Kalau dia itu terlalu berlebihan makan garam, nanti jadi tensinya itu akan naik atau terjadi sesuatu yang tidak benar di dalam tubuhnya itu. Nah ibunya ini minta tolong sama Mahatma Gandhi untuk menasehati, karena ibunya menasehati berulang kali itu tidak pernah didengarkan. Tetap saja kebiasaan makan garam yang berlebihan itu dilakukan oleh anaknya. Kemudian datanglah ke Mahatma Gandhi dan bilang sama Mahatma Gandhi, tolong nasihati anak saya supaya makan garamnya itu normal, tidak berlebihan. Kata Mahatma Gandhi, apa? Oke, saya akan nasihati anak ibu, tapi nanti ya 1 minggu setelah ini bawa anak ibu ke sini. Benar, setelah 1 minggu itu kemudian dibawa ke tempatnya Mahatma Gandhi. Dan setelah pulang dari tempatnya Mahatma Gandhi, orang itu tuh sembuh kebiasaan buruknya makan garam yang berlebihan itu. Sampai ibunya tuh heran. Sampai kemudian ibunya tuh bertanya sama Mahatma Gandhi, apa yang Anda lakukan? Apa yang Anda bilang kepada anak saya? Kok anak saya itu terus tiba-tiba berubah? Dia bisa makan garam dengan normal, tidak lagi berlebihan makan garamnya. Padahal tadi sebelum berangkat ke sini saja itu dia masih berlebihan dalam makan garam itu. Mahatma Gandhi mengatakan, saya tidak mengatakan apapun, saya hanya menasihati kepada dia supaya tidak terlalu berlebihan dalam mengkonsumsi garam. Itu tidak baik untuk kesehatanmu, karena garam itu ya seperti umumnya orang lah, garam itu mengikat air. Sehingga kalau di dalam tubuhmu terlalu banyak air, ya nanti tensi darah itu akan bisa naik. Kalau tensi darah itu naik, akan terjadi penyumbatan di pembuluh-pembuluh, akan membuat kamu stroke, akan membuat kamu lain sebagainya lah. Banyak apa yang disampaikan itu ya normatif, apa yang harus disampaikan. Tuh, saya berulang kali menyampaikan kayak gitu, tapi tidak didengarkan oleh anak saya. Iya. Karena ketika ibu menasihati anak ibu itu masih mengkonsumsi garam. Saya itu sejak pertama kali ibu ke sini 1 minggu yang lalu, sampai anak ibu sampai sini itu, saya 1 minggu itu tidak makan garam. Itu yang dilakukan oleh Mahatma Gandhi. Sehingga perkataan yang sederhana dikatakan oleh Mahatma Gandhi yang sebenarnya bisa dikatakan oleh orang lain, termasuk oleh ibunya, itu lebih berpengaruh. Inilah yang disebut dengan wahalawatun fil asma wa mawdi'un fil qulub, terus kemudian sulatun fi sudur, itu sampai ke dalam hati dan enak didengar oleh telinga, sehingga apa yang dikatakan itu kemudian dilaksanakan, direspon positif oleh orang yang mendengarkan. Maka kalau kita mau menjadi seorang dai, ya kita harus memperbaiki diri kita dulu. Kalau mau menjadi seorang dai yang sukses, kalau diri kita itu belum baik, ya apapun yang akan kita sampaikan itu tidak akan sampai kepada orang. Ini kalau kita benar-benar pengen berprofesi menjadi seorang dai ya. Tapi kalau hanya ingin amar ma'ruf nahi mungkar pada umumnya, ya tidak perlu menunggu. Terus kemudian ada hal yang harus disampaikan itu ya, beramar ma'ruf itu. Saya kan belum belum bisa melakukan itu. Saya nggak pantas untuk memberikan nasihat itu, saya tidak pantas untuk mencegah pada hal-hal yang buruk itu. Ya kalau seperti itu nanti kalian tidak akan pernah beramar ma'ruf nahi mungkar. Ya, jadi tidak perlu menunggu kalian bisa melakukan apa, karena kalau kalian sudah bisa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, ada kesempatan ya sudah lakukan saja. Masalah nanti didengarkan atau tidak, itu ya urusan nanti. Saya kan belum melaksanakan itu, jadi saya belum layak untuk menasihati itu. Kalaupun saya menasihati nanti pasti tidak diterima. Lu diterima dan tidak itu urusan nanti, itu urusannya Allah itu. Yang penting kita laksanakan dulu amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kalau teman-teman pengen menekuni gitu ya, pengen menekuni profesi sebagai seorang dai, maka kalau pengen jadi dai yang sukses, ya itu tadi, di samping kita memiliki metodologinya, kita memiliki landasan keilmuannya, kita juga harus memiliki keikhlasan di dalam hati kita, dan kita harus menjadi orang yang baik dulu. Karena kalau kita sudah melakukan kebaikan-kebaikan dan kita menyampaikan kebaikan itu kepada orang lain, kemungkinan diterimanya itu pasti besar. Tapi kalau kalian belum melakukan apapun
ya, belum melakukan kebaikan-kebaikan terus menasihati untuk kebaikan-kebaikan, itu ya kemungkinan diterimanya itu kecil tuh. Maka menjadi dai yang sukses itu adalah berawal dari diri kita sendiri, itu berawal dari kita sendiri. Ya. Dan kemudian dikatakan wa kullu man tahaqqa bi muraqabatillahi wa tawakkuli alaihi wa takhallaqa bi rahmati ala ibadihi la yaqdir ayyam dika nafsahu inda muwasyadil munkari. Orang yang nyata-nyata ingin mendekatkan diri kepada Allah, bertawakal kepada Allah, kemudian berperilaku baik ya terhadap hamba-hambanya Allah, maka pasti dia akan tidak mampu menahan dirinya ketika melihat kemungkaran, sehingga dia itu menghilangkan kemungkaran tersebut atau memindahkan gitu ya, memindahkan kemungkaran tersebut kalau kita tidak mampu menolaknya. Jadi tidak mau melihat kemungkaran lah. Kalau kita tidak bisa menghilangkan kemungkaran itu, ya kita pergi. Kemarin kan kita bisa beruzlah, bisa berkontemplasi dan juga yang lainnya, karena ketidakmampuan kita untuk menghilangkan kemungkaran itu. Intinya orang yang benar-benar nyata-nyata niat mendekatkan diri kepada Allah, maka dia pasti tidak akan betah melihat kemungkaran. Kalau dia tidak pergi dari tempat kemungkaran itu, ya dia akan menghilangkan kemungkaran itu. Wa iyyaka lan wedya sapa sira. Wa iyyaka lan wedya sapa sira wa tajassusa ing niti-niti Allah. Wa iya kalan wedya sapa sira wa tajassus ing niti-niti Allah. Wa huwa utawi tajassus iku tolabul wukufi. Iku tolabul wukufi nuprih kandhek. Iku tolabul wukufi nuprih kandhek ala auratil muslimina ing atase pira-pira cacate utawa celane pira-pira wong muslim. Wa ma'asihim lan pira-pira maksiate muslim. Wa ma'asi gimlan biro-biro maksiate muslim al-masturati kang den tutupi. Kala wis dawuh sapa Kanjeng Nabi alaihi iku muga tetep ingat Kanjeng Nabi as-shalatu utawi tambahi rahmat adim wassalamu lan tambahi keselamatan. Manutai sapa wonge tatap ba'a. Man utawi sapa wonge iku tatap ba'a niti-niti sapa man aurata akhihi ing celane sedulur lanange man. Aurata akhihi ing celane sedulur lanange man al-muslimi kang muslim. Al-muslimi kang muslim tatap ba'a mongko niti-niti sapa Allah Gusti Allah. Tatap ba'a mongko niti-niti sapa Allah Gusti Allah auratahu ing aurate man hatta yafduha sehingga pertelo. Hatta yafduha hatta yafduha sehingga meleh-melehake sapa Allahu ing man hatta yafduha sehingga meleh-melehake sapa Allahu ing man fi jaufi akhihi fi jaufi baitihi ing dalem jerone omahe man. Fi jaufi baitihi ing dalem jerone omahe man. Nasihat yang berikutnya adalah supaya kita itu tidak membuka aib orang lain. Kita jangan suka membuka aib orang lain. Ya, atau kemaksiatan mereka yang ditutup-tutupi itu kemudian kita bongkar. Jangan gitu ya. Apalagi itu saudara kita sesama muslim. Seperti dikatakan oleh Rasulullah, man tatabba aurata akhihi al-muslimi tatabba Allahu auratahu hatta yabduhahu fi jawfi baitihi. Barang siapa yang suka membongkar, yang suka menunjukkan aib saudaranya yang beragama Islam, maka Allah akan membongkar aibnya, akan menunjukkan aibnya bahkan sampai ketika dia di dalam rumahnya itu. Jadi ini bahaya sekali itu. Di dalam rumah itu biasanya kan yang tahu orang di dalam rumah. Tapi kalau Allah mau menampakkan aib kita itu, mau menampakkan keburukan kita, maka bisa saja apa keburukan kita di rumah itu kemudian keluar sampai diketahui oleh orang luar rumah kita itu. Nah ini jangan sampai. Maka kita jangan suka mengumbar aib orang lain.
Jangan suka menceritakan aib orang lain. Nanti kalau kita terbiasa seperti itu, aib kita akan diceritakan oleh orang lain, atau Allah nanti akan mengumbar aib kita. Entah bagaimana caranya, bisa saja Allah itu mengumbar aib kita. Ya sudah, pokoknya kalau ada teman kita yang punya aib, yang punya keburukan, itu ya enggak usah kita umbar, kita tutupi saja gitu. Kita tutupi saja. Wa alam lan ngerti sapa sira. Wa alam lan ngerti sapa sira anal maksiata ing sak temene maksiat. Anal maksiata ing sak temene maksiat. Idza sutirat nalikane den tutupi apa maksiat. Idza sutirat nalikane den tutupi apa maksiat, lam tadurru mongko orang bahayani apa maksiat. Lam tadurru mongko orang bahayani apa maksiat illa murtaqibaha, kejaba marang kejaba wong kang nglakoni maksiat. Lam tadurru mongko orang bahayani apa maksiat illa murtaqibaha, kejaba ing wong kang nglakoni maksiat. Fa idza dhaharat mongko nalikane pertelo apa maksiat. Fa idza dhaharat mongko nalikane pertelo apa maksiat. Walam tughayyir lan ora den obah apa maksiat. Walam tughayyir lan ora den owahi apa maksiat. Amma mongko sumrambah apa dororuha. Apa dororuha bahayane maksiat. Apa dororuha bahayane maksiat. Wa alaikalan tepano sapa sira. Wa alaikalan tepano sapa sira idza tafahasha nalikane banget. Idza tafahasha nalikane banget apa sing banget duhurul maasi. Pertelane kemaksiatan. Apa duhurul maasi ke pertelane, apa duhurul maasi pertelane kemaksiatan wal mungkirati lan pira-pira kemungkaran. Fi maudhi'in ing dalam sisine panggonan. Fi maudhi'in ing dalam sisine panggonan anta kang utawi sira iku bihi ing dalam maudhi'. Fi maudhi'in ing dalam panggonan anta kang utawi sira iku bihi ing dalam maudhi'. Wa aista lan ora ana sapa sira. Wa istalan ora ana sapa sira apa ini ya? Min qabulil haqi, saking den trimane perkara kang hak. Min qabulil haqi, saking den trimane perkara kang hak. Bil uzlati kelawan uzlah. Bil uzlati kelawan uzlah. Fa inna fiha monggo iku tetep ing dalem. Fa inna fiha monggo sak temene iku tetep ing dalem uzlah as-salamatu utawi keselamatan. Au bil hijrati utawa kelawan hijrah. Au bil hijrati utawa kelawan hijrah ila maudhi'in maring panggonan akharin kang liya. Ila maudhi'in maring panggonan akharin kang liya. Wahya utawi al-hijrah iku aula luweh utama. Wahya utawi al-hijrah iku aula luweh utama. Fa inal adzaba monggo sak temene siksa. Fa inal adzaba monggo sak temene siksa iku idza nazala nalikane tumeka nalikane temurun apa adab. Iku idza nazala nalikane temurun apa adab ala maudhi ing ngatese sijine panggonan. Ala maudhi ing ngatese sijine panggonan ya monggo sumrambah apa adab. Ya mongko sumrambah apa adab al khabitha ing perkara kang ala, al khabitha ing perkara kang ala wa thayyiban perkara kang apik. Wa yakunu lan ana lil apa adab, wa yakunu lan ana apa adab ana iku lil mukmini kedue, lil mukminin kedue mukmin
Wa yakun ana apa adab lil mukmini kedua mukmin alladzi ya mukmin. Alladzi ya mukmin lam yukosir kang ora pepeko. Lam yukosir kang ora pepeko. Sapa mukmin fi nusrati dinillahi ing dalem nolong agamane Gusti Allah. Lam yukosir kang ora pepeko sapa mukmin fi nusrati dinillahi ing dalem nolong agamane Gusti Allah. Utawi adab iku kafaratun. Dadi kafarat. Iku kafaratun dadi kafarat warahmat iku kafarotan khobarnya yakunu iku kafarotan dadi kafarat warahmatan dadi rahmat wali gori lan iku tetep kedue liyane mukmin wali gori lan iku tetep kedue liyane mukmin iku ikoban dadi siksa wanak matan lan tatrapan wallahu ta'ala Gusti Allah iku alamul luweh midanget sapa Gusti Allah. Jadi kemaksiatan ketika tertutupi itu bahayanya itu hanya akan berimbas kepada pelakunya. Tapi kalau kemaksiatan itu sudah nyata, terlihat nyata dan tidak dirubah, maka bahayanya itu akan diterima oleh umumnya manusia. Jadi ya, kalau kemaksiatan itu masih ditutup-tutupi, itu efeknya hanya akan menimpa pelakunya saja. Tapi kalau kemaksiatan itu sudah nyata, terlihat nyata, maka efeknya itu bisa dirasakan oleh umumnya manusia. Lalu ketika kemaksiatan, ketika kemungkaran itu kita lihat dan kita itu tidak yakin gitu ya, tidak yakin kalau kita bisa menasihati mereka, maka yang terbaik yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan diri kita itu adalah kita beruzlah. Kita menyepi, kita menghindar dari tempat itu atau bil hijrah. Kita benar-benar berpindah dari tempat kemaksiatan tersebut, itu lebih utama itu. Sebab apa? Sebab nanti ketika azab itu turun, maka azab itu akan mengenai orang-orang yang buruk dan juga orang-orang yang baik. Jadi azab nanti tidak bisa memilih gitu ya. Misalkan kalian tinggal di satu kampung, di kampung kalian itu kemaksiatan itu merajalela dan kamu tidak bisa memberikan nasihat untuk beramar ma'ruf munkar, maka lebih baik kalian pindah atau beruzlah dari kampung tersebut. Sebab nanti kalau tiba-tiba Allah mengirimkan azab, itu tidak hanya orang buruk saja, tidak hanya pelakunya saja yang mendapatkan bahaya, yang mendapatkan azab, tapi semua orang itu akan mendapatkan azab. Bagi orang mukmin yang tidak mampu tadi ya menolong agamanya Allah, maka azab tersebut itu sebagai kafarat, pengganti dari perilaku yang tidak benar itu tadi, atau menjadi rahmat. Tapi bagi para pelakunya, bagi para pelaku maksiat itu menjadi siksa bagi mereka. Maka itulah sarannya ya. Jadi kalau misalkan kita tinggal di satu kampung dan di kampung itu sedang terjadi atau nyata terjadi kemaksiatan, kemungkaran, kalau kita tidak mampu untuk merubahnya, maka lebih baik kita itu beruzlah atau kita berpindah ke tempat yang lain. Ya, berpindah ke tempat yang lain. Sebab apa? Sebab jika azab itu diturunkan, itu juga akan mengenai tidak hanya ke pelaku-pelaku kemaksiatan, tapi juga kepada umumnya manusia itu. Faslun ayat tegese utawi iki iku faslun ana pasal suci. Wa alaika lan tepano sapa sira bil adli kelawan sifat adil. Bil adil kelawan sifat adil fi ra'iyatika ing dalem rakyat sira. Fi ra'iyatika ing dalem rakyat sira al khassati kang khusus wal ammati lan kang umum. Wa kamalil hifdi
lan kelawan sempurnane ngreksa. Wa kamal dilan kelawan sempurnane ngreksa wa tafaqqudilan niti-niti laha maring ra'iyah. Wa tafaqqudilan niti-niti laha maring ra'iyah. Fa inna Allaha monggo sak temene Gusti Allah Ta'ala halimulur Allah iku sailu ka zat kang takon marang sira. Fa inna Allah monggo sak temene Gusti Allah Ta'ala halimulur Allah iku sailu ka zat kang takon marang sira anha saking ra'iyah. Anha saking ra'iyah. Wa kullu ra'in lan utawi saben-saben pemimpin iku mas'ulun den takoni. Wa kullu ra'in utawi saben-saben pemimpin iku mas'ulun den takoni an ra'iyatihi saking rakyate ra'in. An ra'iyatihi saking rakyate ra'in. Jadi kita harus bersifat adil terhadap rakyat kita, baik yang khusus ataupun yang umum. Dan kita harus semaksimal mungkin menjaga dan juga berhati-hati terhadap rakyat kita. Ya ini ya, nanti kalau ada yang ditakdirkan untuk menjadi pemimpin, atau besok ini kita juga akan pesta demokrasi itu, pilihlah pilihlah pemimpin yang benar-benar bisa bersikap adil kepada rakyatnya, tidak hanya memperkaya dirinya sendiri dan juga golongannya. Ya, ini harus hati-hati ini, harus bersikap adil, terus kemudian harus bisa menjaga rakyatnya. Karena nanti kita akan ditanyai oleh Allah tentang apa yang kita pimpin. Wa kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Setiap pemimpin itu pasti akan ditanyai tentang apa yang dia pimpin. Nah, siapa rakyat yang khusus itu? Wa anilan ngarepake sapa ingsun. Wa anilan ngarepake sapa ingsun bi ra'iyatika kelawan rakyat sira. Bi ra'iyatika kelawan rakyat sira al-khassati kang khusus. Al-khassati kang khusus. Ngarepake jawari haka ing pira-pira anggota sira. Jawari haka ing pira-pira anggota sira as-sab'a kang 7. Jadi yang dimaksud dengan ra'iyah al-khassah itu adalah 7 anggota tubuh kita. Wa hiya utawi jawari. Wa hiya utawi jawari iku al-lisanu lisan. Wa hiya utawi jawari iku al-lisanu lisan. Wasam'ulan pangrungu wal basarulan peningal. Wasam'ulan pangrungu wal basarulan peningal wal batnulan weteng wal farjulan farji wal yadulan tangan warijlulan sikil. Jadi yang dimaksud dengan ra'iyah al-khassah itu adalah 7 anggota badan, yaitu lidah, telinga, mata, perut, kemaluan, tangan dan juga kaki. Fa inna hadhil jawariha mongko sak temene iki-ikilah pira-pira anggota iku ra'iyatun rakyat istira'a kang aweh ngreksa ka ing sira. Istira'a kang aweh ngreksa istira'a kang aweh ngreksa ka ing sira sapa Allah Gusti Allah iyaha ya ing jawari. Iyaha ya ing jawari. Wa amanatun lan dadi amanat. Wa amanatun lan dadi amanat. Wa amanatun dadi amanat iktamanna kang percaya sapa Allah ka ing sira. Iktamanna kang aweh kepercayaan sapa Allah ka ing sira alaiha ing atase jawari. Fa alaika mongko netepana sapa sira. Fa alaika mongko netepana sapa sira tetapi bikafiha kelawan jaga jawari. Bikafiha kelawan jaga jawari. Jaga an maksiatihi saking maksiat marang Gusti Allah. An maksiatihi saking maksiat marang Gusti Allah wasti'maliha lan kelawan gunakake jawari. Wasti'maliha lan kelawan gunakake jawari bitaatihi kelawan ketaatan marang Gusti Allah.
Fa innallaha maka sak temene Gusti Allah taala halim bersapa Allah. Iku innama khalaqa angin pesine dadekake sapa Allah ha ing ra'iyah laka maring sira. Iku innama khalaqa angin pesine dadekake sapa Allah ha ing jawari laka maring sira lituti'a supaya taat sapa sira hu ing Allah. Lituti'a supaya taat sapa sira hu ing Allah dia kelawan jawari. Jadi yang dimaksud dengan rakyat yang khosoh itu di sini adalah 7 anggota tubuh kita, yaitu lisan, terus kemudian pendengaran, telinga, penglihatan atau mata, perut, kemaluan kita, tangan kita, dan juga kaki kita. Nah, itu adalah 7 anggota yang telah Allah serahkan kepada kita dan juga telah diamanahkan oleh Allah kepada kita. Ya, maka dari itu kita harus senantiasa menjaga ke-7 anggota tubuh kita itu tadi dari kemaksiatan kepada Allah dan juga menggunakan ke-7 anggota tubuh tadi itu untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Karena Allah menjadikan 7 anggota tubuh itu tadi, lisan, telinga, mata, perut, kemudian farji, kemudian tangan dan juga kaki, itu tidak lain dan tidak bukan adalah supaya kita menggunakannya untuk ketaatan kepada Allah itu. Wahya utawi jawari iku min ajalli ni'amillahi. Iku min ajalli ni'amillahi setengah saking agung-agunge pira-pira nikmate Gusti Allah. Iku min ajalli ni'amillahi setengah saking agung-agunge nikmate Gusti Allah alaika ing atase sira. Wasyakir lan syukur sapa sira ha ing jawari. Wasyakir lan syukur sapa sira ha ing jawari. Enggak itu. Ulang ya, wasyukuhalan utawi nyukuri jawari. Ya, karena itu bagian dari nikmat yang agung, maka cara kita bersyukur wasyukuhalan utawi nyukuri jawari iku antuti'a arep yen toh taat sapa sira hu ing Allah subhanahu kelawan suci Allah biha kelawan jawari. Wa Allah tusilan arep yen toh ora maksiat sapa sira hi ing Allah bisain kelawan suci-suci minha saking jawari. Fa in tarokta mongko lamun tinggal sapa sira. Fa in tarokta mongko tinggal sapa sira zalika ing mengkono-mengkono antuti anhu biha wa alla tuksihi bisain. Walam taf'alan ora agawe sapa sira. Walam taf'alan ora agawe sapa sira hu ing dalik fakot badal tamangka teman-teman mus ganti sapa sira. Fakot badal tamangka teman-teman mus ganti sapa sira nikmatallahi ing nikmate Gusti Allah ganti kufron ing kekufuran. Walaula annallaha lan lamun ora sak temene Gusti Allah. Walaula annallaha lan lamun ora sak temene Gusti Allah. Iku sakhara nglulutake sapa Allah. Iku sakhara nglulutake sapa Allah. Iku sakhara nglulutake sapa Allah hadil jawariha. Ing iki-ikilah anggota. Hadil jawariha ing iki-ikilah anggota laka maring sira. Wajib barolan maksa sapa Gusti Allah. Wajib barolan maksa sapa Gusti Allah ha ing jawari ala taatika ing atase taat maring sira. Ala taatika ing atase taat maring sira lakun tayekti ana sapa sira. Lakun tayekti ana sapa sira ya ana yakti ana sapa sira la tastatiu ora mampu sapa sira. Iku la tastatiu ora mampu sapa sira, ora mampu antuk sia arep yen toh maksiat sapa sira Allah yang Gusti Allah
Allah yang Gusti Allah bisa lawan suci-suci minha saking jaware. Jadi tadi itu ya yang 7 anggota itu termasuk salah satu nikmat yang agung yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dan cara kita untuk mensyukurinya itu adalah dengan melakukan ketaatan kepada Allah dengan 7 anggota itu, dan juga meninggalkan maksiat-maksiatnya Allah dengan 7 anggota itu. Nah, kalau kita tidak melakukan itu, maka kita itu sebenarnya telah kufur atas nikmatnya Allah. Ini kalau Allah itu tidak menaklukkan jawarih itu untuk kita, atau Allah tidak memaksa jawarih itu untuk taat kepada kita, maka kita tidak akan mampu berbuat kemaksiatan ya dengan menggunakan jawarih itu. Maka kita harus berpikir gitu ya, berpikir secara bijaksana bahwasanya Allah itu telah memberikan nikmat yang sangat luar biasa yang berupa 7 anggota itu, sehingga ayolah kita gunakan untuk hal-hal kebaikan. Jangan sampai kita gunakan untuk kemaksiatan. Allah itu menciptakan ini semua itu tidak lain dan tidak bukan adalah supaya kita itu bisa melakukan ketaatan kepada Allah itu. Ya wa kullu jarihatin lan utawi saben-saben anggota. Wa kullu jarihatin lan utawi saben-saben anggota minha setengah saking jaware. Minha setengah saking jaware iku takulu ngucap apa jarihah. Iku takulu ngucap apa jarihah laka kedue sira bilisani haliha kelawan lisane tingkae jarihah utawa jaware. Bilisani jahaliha kelawan lisane tingkae jaware. Idza aratan nalikane ngarepake sapa sira Idza aratan nalikane ngarepake sapa sira antak malah ing arep yen toh agawe sapa sira. Antak malah ing arep yen toh agawe sapa sira dia kelawan jaware agawe al-maksiata ing kemaksiatan. Sebenarnya mereka ketujuh anggota itu ketika mau kita gunakan untuk melakukan kemaksiatan, maka mereka itu berkata kepada kita, tapi dengan bahasa mereka kita tidak bisa memahaminya. Ya Abdallahi he kaulane Gusti Allah. Ya Abdallahi kaulane Gusti Allah ittaqi taqwa sapa sira Allah Gusti Allah. Jadi kalau kita itu mau menggunakan tangan kita untuk maksiat, misalkan untuk mencuri, untuk mengambil haknya orang lain, atau menggunakan telinga kita untuk mendengarkan hal-hal yang tidak baik, itu sebenarnya mereka itu menasihati kita, berkata kepada kita, ya Abdullah ittaqillah. Hai hambanya Allah, takutlah kepada Allah. Wala tukrih lan ojo sengit sapa sira. Lan aja meksa, wala tukrih lan aja meksa sapa sira ni ing ingsun. Wala tukrih lan aja meksa sapa sira ni ing ingsun. Ala fi'li ma ing atase nglakoni perkara. Ala fi'li ma ing atase nglakoni perkara haram kang wis ngaromake sapa Allah Gusti Allah alaiya ing atase ingsun. Wala tukrih aja meksa sapa sira ni ing ingsun. Ala fi'li ma ing atase nglakoni perkara haram kang wis ngaromake sapa Allah Gusti Allah alaiya ing atase ingsun. Itu yang dikatakan oleh anggota tubuh kita kalau kita itu mau menggunakannya untuk kemaksiatan. Takwalah kepada Allah dan jangan memaksaku untuk melakukan sesuatu yang telah dilarang oleh Allah. Fa idza asaita lan nalikane maksiat sapa sira Allah Gusti Allah. Fa idza asaita mongko nalikane nglakoni maksiat sapa sira Allah Gusti Allah biya kelawan jaware. Biya kelawan jaware tarjiu bali apa jaware. Tarji'u mongko bali apa jaware ilallahi maring Gusti Allah wa taqululan ngucap apa jaware. Wa taqululan ngucap sapa jaware. Qatnah itu teman-teman wis negah sapa ingsun. Qatnah itu teman-teman wis negah sapa ingsun ya Rabbi do pangeran ingsun. Falam yasma mongko ora krungu sapa abet. Falam yasma mongko ora krungu sapa abet. Wa ana lan utawi ingsun. Wa ana lan utawi ingsun iku bariatun lebaran mimma saking barang sonaa kang wis agawe sapa abet. Wanalan tawe ingsun iku bariatun lebaran mimma saking perkara sonaa kang wis agawe sapa abet. Nih.
Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu tadi dia berkata menasihati kepada kita, ittaqillah, takwalah kepada Allah dan jangan paksa aku untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Tetapi kalau kita itu masih saja melakukan kemaksiatan, maka mereka akan berkata kepada Allah itu, qad nahaitu ya Rabbi falam yasma. Saya sebenarnya sudah melarang. Saya benar-benar sudah melarang, tapi mereka tidak mendengarkan. Dan saya tidak bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Makanya kalau di dalam surat Yasin itu dikatakan al-yauma nakhtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun itu. Jadi nanti di akhirat itu ini tangan kita, kaki kita itu akan memberikan persaksian. Mereka akan mengatakan bahwasanya sebenarnya kita sudah menasihati ketika kaki ini digunakan untuk melangkah ke tempat-tempat maksiat, saya sudah menasihati, tapi saya dipaksa untuk tetap melangkah, maka saya tidak tanggung jawab terhadap dia itu. Tangan juga seperti itu, mata juga seperti itu, semua akan memberikan kesaksian. Mulut kita itu akan dikunci, anggota tubuh kita yang akan memberikan kesaksian. Wasaufa taqifu lan bakal kandek. Wasaufa taqifu lan bakal kandek. Baina yadayillahi ing dalem antarane ngarsane Gusti Allah Ta'ala halim mulur sapa Allah. Ta'ala halim mulur sapa Allah. Wasaufa taqifu lan bakal kandhek sapa sira baina yadayillahi ing dalem antarane ngarsane Gusti Allah Ta'ala halim mulur sapa Allah. Fatantiku mongko ngucap. Fatantiku mongko ngucap apa Jawa rihuka anggota tubuh ira. Apa Jawa rihuka anggota sira. Syahidatan hale dadi saksi laka kedue sira. Syahidatan hale dadi saksi laka kedue sira bima kelawan perkara amilta kang nglakoni sapa sira biha kelawan jawarih. Amilta kang wis nglakoni sapa sira biha kelawan jawarih min khairin saking kebagusan. Min khairin saking kebagusan. Wa alaikalan bakal wa alaikalan ing atase sira wa alaikalan ing atase sira wa alaikalan melarat ing atase sira bima kelawan perkara amil takang agawe sapa sira biha kelawan jawarih min syarin saking perkara Allah. Fi yaumila maraddalahu minallahi ma lakum mimmal ja'i yauma idzin wa ma lakum min nakir. Fi yaumin ing dalem sijine dina. Fi yaumin ing dalem sijine dina la maradda kang ora ana nggon bali. La maradda kang ora ana nggon bali lahu kedue yaum minallahi saking Gusti Allah. Malakum ora ana iku tetep kedue sira kabeh. Malakum ora ana iku tetep kedue sira kabeh apa sing ora ana mimal jain nggon ngungsi. Apa sing ora ana mimal jain saking nggon ngungsi yauma idzin ing dalem dina kiamat. Yauma idzin ing dalem dina kiamat. Wa malakum lan ora ana iku tetep kedue sira kabeh min nakirin saking wong kang ingkar. Minaki dan saking wong kang ingkar. Yaumun ya dina layan fa'u kang ora manfaat apa malun. Yauma ing dalem dina. Yauma ing dalem dina layan fa'u kang ora ana kemanfaatan apa malun. Bondo wala banun lan ora pira-pira anak. Wala banun lan ora pira-pira anak. Ilaman kejaba wong ata kang teka sapa man. Ilaman kejaba wong ata kang teka sapa man Allah Gusti Allah. Bikol bin kelawan ati salimin kang selamat. Ati bikol bin kelawan ati salimin kang selamat. Jadi nanti ketika kita menghadap Allah atau ketika kita berada di hadapan Allah, maka seluruh anggota tubuh kita itu akan berucap
dan menjadi saksi atas apa yang kita lakukan, baik itu perbuatan baik ataupun perbuatan buruk itu. Seperti yang disampaikan oleh Allah, fi yaumil la maradda lahu minallahi ma lakum min malja'i yauma idzi wa ma lakum min nakir, atau yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di nanti itu, di hari di mana kita tidak bisa kembali lagi, tidak ada tempat untuk kembali, maka dan tidak ada tempat untuk mengungsi bagi kita itu di hari kiamat itu, maka tidak ada keingkaran di situ. Sudah, kita itu hari pembalasan, benar-benar kita tidak bisa melarikan diri dari berbagai macam hal yang dituduhkan kepada kita. Ya, dan di mana hari itu malun wala banun, tidak ada harta yang bisa memberikan kemanfaatan, tidak ada anak-anak yang kemudian bisa menolong kita. Yang bisa menolong kita itu adalah hati yang selamat itu. Nah, maka janganlah kita menggunakan kenikmatannya Allah itu untuk hal-hal yang kurang baik atau bahkan untuk kemaksiatan kepada Allah, karena nanti mereka akan menjadi saksi. Kita akan mempertanggungjawabkan. Itulah yang disebut dengan ro'iyah al-khosoh itu. Jadi ro'iyah al-khosoh itu adalah ketujuh anggota tubuh kita, yaitu lisan, telinga, mata, perut, terus kemudian farji, kemaluan kita, tangan kita, dan juga kaki kita. Nah, ini kita harus bisa berbuat adil kepada mereka. Adil itu apa berarti? Adil yang menggunakan sesuatu sesuai dengan porsinya, menggunakan sesuatu kepada hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Kalau kita menggunakan ketujuh anggota tubuh kita untuk kemaksiatan kepada Allah, maka kita sedang berdolim kepada anggota tubuh kita, dan mereka nanti akan menjadi saksi kita kalau kita itu melakukan kemaksiatan kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.